Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BK Palembang yang beranggotakan Fitria Patrika, Muhammad Iqbal, Ila Purnamasari, Dia Mutia Yurmiatun. Baiklah, di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga, yaitu yang materinya 1. Fungsi bimbingan untuk AUD. 2. Pengertian bimbingan untuk AUD. 3. Prinsip BK untuk AUD. Dan yang keempat, asas-asas BK AUD yang akan disampaikan oleh materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Dia Mutia, dan materi keempat akan dijelaskan oleh Fitria Patrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan untuk anak usia dini. Nah, fungsinya itu adalah secara umum untuk memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat dialami oleh anak tersebut selama proses perkembangan. Nah, kemungkinan itu seperti masalah yang berkaitan dengan kondisi sosialnya, emosional, ataupun kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang secara lebih luas. Nah, secara khusus itu untuk pertama ada 4, yaitu pertama fungsi pemahaman. Nah, maksudnya itu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek. Nah, aspek itu maksudnya seperti cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Nah, maksudnya itu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak tersebut dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Yang ketiga adalah fungsi perbaikan. Nah, maksudnya itu adalah usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau anak usia dini tersebut. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap sampai berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian BK-AUD. Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka BK-AUD atau bimbingan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Adapun secara khusus, BK anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk mendapatkan 1. Lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. 2. Mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Mengatasi kesulitan yang dihadapinya. 4. Menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan selanjutnya. Prinsip BK untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip BK untuk anak usia dini yaitu ada 11. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional.
Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Yang ke-11 yang terakhir yaitu bimbingan harus dilakukan atau diberikan secara berkelanjutan. Menjelaskan asas-asas bimbingan konseling anak usia dini. Asas-asasnya ada 11, saya akan menyebutkan saja karena tidak akan cukup waktu. Yang pertama, azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, azas kemandirian, azas kekinian, azas kedinamisaan, azas keterpaduan, azas keharmonisan, azas keahlian, azas alih tangan kasus. Saya akan menjelaskan satu saja. Azas alih tangan kasus yaitu yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling, pengalihtanganan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima ahli tangan kasus dari orang tua, guru, ataupun ahli lainnya. Dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalihtangankan kasus kepada guru mata pelajaran, polisi, psikolog, dan lain-lain. Cukup dari